OTT ya di perkara ini. Dari saudara DRS kepada pejabat pembuat komitmen di lingkungan BTP Semarang, yaitu saudara BH selaku PPK bersama dengan saudara PS selaku kepala BTP kelas 1 Semarang. Dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan penyitaan barang bukti yang terkait. Kemudian setelah kami rasa kecukupan alat bukti penyidikan, maka ditetapkanlah saudara YO selaku pejabat pembuat komitmen pada BTP kelas 1 Jawa bagian tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai tersangka. Untuk kebutuhan penyidikan, tersangka YO dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 13 Juni hari ini ya sampai dengan 2 Juli 2024 di Rutan Cabang KPK. Adapun konstruksi perkaranya bahwa tersangka YO adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah atau BTP Jawa Bagian Tengah yang saat ini menjadi BTP kelas 1 Semarang sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Kemudian PPK peningkatan jalur kereta api Purwokerto Kroya tahun 2017, jadi jabatan sebelumnya. Kemudian PPK peningkatan jalur kereta api lintas Banjar Kroya tahun 2018. Kemudian juga yang bersangkutan pernah menjadi PPK kegiatan pembangunan jalur ganda Cirebon Kroya tahun 2019. Selanjutnya yang bersangkutan juga menjadi PPK pada peningkatan jalur kereta api lintas Banjar Kroya tahun 2020 dan PPK area 2 lingkup pekerjaan kegiatan pembangunan, peningkatan, perawatan dan rehabilitasi, konstruksi dan fasilitas operasi kereta api di jalur kereta api Cirebon Kroya, jalur kereta api Banjar Kroya, Yogyakarta, jalur kereta api Tegal Prupuk, jalur kereta api Purwokerto Wonosobo, jalur kereta api Maos Cilacap tahun 2021. Bahwa saudara DRS adalah rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki 2 perusahaan, ya antara lain PT IPA dan PT PP serta PT RR, maaf, jadi 3 perusahaan ya. Jadi saya ulangi, ada 3 perusahaan, PT IPA, PT PP, dan PT RR. Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk mengikuti lelang dan mengerjakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, termasuk di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah atau BTP kelas 1 Semarang. Bahwa tersangka YO menjadi PPK untuk 18 paket pekerjaan, barang dan jasa, kemudian dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah. Ya, jadi yang sebelumnya ada 18 pekerjaan, setelah menjadi PPK di BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah ada 14 pekerjaan. Jadi secara keseluruhan ada 32 pekerjaan. Seperti itu ya rekan-rekan. Kemudian paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa dikerjakan oleh saudara DRS. Jadi ketika yang bersangkutan menjadi PPK-nya, yang melaksanakan pekerjaannya adalah saudara DRS yang memiliki 3 perusahaan tadi. Ya. Dan di antara lain pembangunan jembatan BH 1458 antara Notog sampai ke Basen multi years ya 2016 sampai 2018, paket PK 1607 MYC tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan nilai paket 128,5 miliar menggunakan, jadi yang mengerjakan adalah PT IPA. Ya, salah satu PT yang dimiliki oleh saudara DRS. Yang kedua, pembangunan perlintasan tidak sebidang atau underpass di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto kilometer 350 sampai dengan 650 antara Purwokerto Notog tahun 2018 dengan nilai paket 49,9 miliar
yang dilaksanakan oleh PT PP ya. Yang ketiga, penyambungan jalur kereta api atau switch over BH 1549 antara Kesugihan, Maos, Koridor Banjar Kroya, Lintas Bogor, Yogyakarta tahun 2018 dengan nilai paket 12,4 miliar. Ini yang mengerjakan PT PP. Yang keempat, peningkatan jalur kereta api kilometer 356 plus 800 sampai dengan kilometer 367 plus 200 panjang 10.400 MSP antara Banjar sampai Kroya. Ini paket pekerjaannya multi years ya, antara tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan nilai paket 37 miliar. Ini yang melaksanakan adalah PT PP. Selanjutnya, Saudara DRS mendapatkan bantuan dari PPK, dalam hal ini salah satunya Saudara YO ya, untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut di atas. Jadi ada kolaborasi antara Saudara DRS yang memiliki 3 perusahaan dengan pejabat pembuat komitmen ya, PPK. Bahwa secara umum terdapat pengaturan rekanan tertentu untuk menjadi pemenang lelang atau pelaksana paket pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh PPK, yaitu antara lain. Jadi cara-caranya seperti ini. Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, para calon pemenang lelang dikumpulkan oleh PPK, baik di kantor PPK maupun di lokasi tertentu, seperti di hotel dan lain-lain. Jadi selain dipanggil ke kantor, juga mereka melakukan meeting di tempat lain ya, di hotel antara pelaksana lelang tadi, pemilik-pemilik perusahaan gitu ya, kemudian dengan PPK ini sebetulnya tidak diperbolehkan. Kemudian pada saat dikumpulkan tersebut, PPK akan membagi paket-paket pekerjaan yang akan dimenangkan masing-masing rekanan. PPK juga meminta adanya rekanan pendamping dalam masing-masing lelang. Ya ini lelangnya menjadi tidak benar gitu. Seharusnya lelang kan mempertemukan atau antara masing-masing perusahaan gitu, sehingga nanti dipilih dengan yang mampu mengerjakan dengan kualitas terbaik tetapi dengan harga yang terendah seperti ini. Tapi kalau ini kan sudah dibagi seperti itu. Kemudian PPK juga memberikan HPS ya, harga perkiraan sendiri ya, pada masing-masing rekanan dan juga memberikan arahan-arahan khusus seperti metode pekerjaan, alat dan dukungan terkait pekerjaan tersebut yang akan membuat rekanan tersebut menang. Jadi sebetulnya kalau sudah ditunjuk pemenangnya, ya nggak perlu lelang lagi. Gitu. Lelang dilakukan adalah untuk mencari pemenang yang terbaik gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan. Tapi ini sudah ditunjuk sebelumnya. Setelah memberikan arahan kepada masing-masing rekanan, PPK biasanya secara teknis akan memberikan arahan khusus kepada staf dari masing-masing rekanan. Kemudian PPK juga memberikan arahan kepada rekanan agar saling memberikan dukungan satu sama lain, misalnya dengan ikut sebagai perusahaan pendamping. Karena begini, lelang itu ya harus 2 atau 3 ya, 3 perusahaan gitu loh, beberapa perusahaan ikut lelang. Jadi ada misalkan beberapa paket, ya mereka seperti arisan. Sudah ditunjuk dulu pemenangnya, nanti misalkan ada 4 yang ABCD gitu ya, di pekerjaan pertama, paket pertama si A ditunjuk pemenangnya, yang 4 yang B, C, D-nya hanya pendamping. Di pekerjaan kedua begitu, nanti si B yang sudah ditunjuk, A, C, dan D-nya sebagai pendamping. Jadi seperti itu. Kemudian PPK juga memberikan arahan kepada rekanan agar saling memberikan dukungan satu sama lain, misalnya dengan ikut sebagai perusahaan pendamping dan tidak saling bersaing karena sudah diberi jatah masing-masingnya. Seperti tadi, kalau misalkan perusahaan A sudah dikasih untuk jadi pemenang di pengadaan nomor 1, ya dia tidak perlu gitu yang B ini saling bersaing dan saling menjatuhkan gitu. Karena nanti yang si B juga akan dapat di pekerjaan yang lainnya. Bahwa tersangka YO juga menambahkan syarat khusus pada saat lelang yang hanya dapat dipenuhi oleh calon yang akan dimenangkan. Jadi mungkin ada syarat-syarat khusus sehingga nanti yang lainnya akan gugur pada saat dilaksanakan bidding atau lelang. Atas bantuan tersebut, PPK salah satunya tersangka kita ini menerima fee dari rekanan termasuk
saudara DRS dengan besaran 10% sampai dengan 20% dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan. Nah, tadi rekan-rekan sudah dibacakan ya, nilai paket pekerjaannya ada yang ratusan miliar. Nah, ini 10 sampai dengan 20%. Nah, rekan-rekan hitung sendiri. Kemudian persentase fee dari rekanan ya itu kemudian dibagikan ya. Jadi yang diterima tadi antara 10 sampai 20% itu ya tidak hanya untuk dirinya sendiri itu untuk PPK, tapi juga ada untuk keperluan PPK-nya sendiri, ada untuk keperluan yang lainnya ya, ada BPK, Ijen, Pokja dan BTP dan yang lainnya gitu ya. Nanti diberikan untuk hal-hal lain gitu ya. Bahwa selain fee untuk mendapatkan paket pekerjaan, rekanan juga memberikan fee agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar, termasuk pencairan termin, sehingga pemberian fee juga tetap dilakukan kepada PPK pengganti yang akan menggantikan PPK awal mulai saat lelang paket pekerjaan. Jadi kan sistemnya sistem termin, jadi pembayarannya tidak gelondongan sekaligus, termin pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, misalkan termin pertama 5% dulu, kemudian nanti termin berikutnya dihitung berdasarkan pekerjaannya ya. Udah sampai mana pekerjaannya gitu, seperti itu. Nah, tetapi pada umumnya misalkan pekerjaannya harus sudah 50%. Tetapi ini untuk cair misalkan termin kedua. Tetapi di lapangan seringkali ditemukan belum 50%. Nah, tapi sudah dibayarkan. Nah, tadi sehingga diberilah juga fee kepada PPK di luar fee yang tadi sudah disampaikan. Bahwa selain itu, saudara DRS ditunjuk oleh tersangka YO untuk mengumpulkan fee dari rekanan lain yang mengerjakan paket pekerjaan dengan tersangka YO. Sebagai PPK pekerjaan tersebut yang selanjutnya diberikan kepada tersangka YO. Karena pekerjaannya banyak, ya, YO ini kenal dengan saudara DRS yang lebih dekat gitu ya. Jadi dia minta bantuan ke DRS untuk mengumpulkan ya pekerjaan di fee yang lainnya dari para vendor yang bekerja tapi bukan jadi dikumpulkan di saudara DRS ini gitu. Jadi tidak langsung ke YO. Kemudian fee yang dikumpulkan tersebut dicatat oleh saudara SYT dan saudara AS selaku bagian keuangan perusahaan saudara DRS. Jadi dikumpulkan, pengepul lah gitu ya. Kemudian bahwa penerimaan fee dalam bentuk uang atau barang dari saudara DRS dan rekan lainnya antara lain 2017 atas paket pekerjaan yang dikerjakannya 7% atau senilai 5,6 miliar. 2018 paket pekerjaan yang dikerjakannya sebesar 11% atau 5 miliar. Paket 2019 atas paket pekerjaan yang dikerjakan sebesar 11% atau 3 miliar secara bertahap yang diberikan dalam bentuk logam mulia. Jadi ada juga yang tidak hanya uang gitu ya, ada yang dengan bentuk logam mulia. Kemudian 1 unit mobil Innova Ribbon warna putih tahun 2016, mobil tersebut diserahkan tahun 2017 kepada tersangka YO di Purwokerto. Jadi ada yang dalam bentuknya uang cash, ada yang dalam bentuk logam mulia, ada juga yang dalam bentuk barang, dalam hal ini mobil ya. Dan satu lagi unit mobil Honda Jazz RS warna hitam tahun 2017 yang diserahkan sekitar tahun 2018 di Purwokerto. Dari fee yang dikumpulkan oleh saudara DRS, kemudian dari rekan lain dalam bentuk deposito dengan menggunakan nama saudara DRS, nah, ada juga yang dikumpulkan dalam bentuk deposito ya. Tahun 2018 dengan nilai 18 miliar, kemudian berkembang menjadi 20 miliar. Pajak untuk deposito tersebut ditanggung oleh saudara DRS tahun 2022 sebesar 6 miliar dan dicairkan dan diubah dalam bentuk obligasi di Bank Mandiri sebesar 2 miliar dan di Bank BCA 4 miliar, semuanya atas nama saudara DRS. Jadi saudara DRS ini tidak hanya mengumpulkan ya, jadi pengumpul, tapi juga dia diminta ya oleh tersangka ini juga untuk menyimpan
sebagian dari fee tersebut yang dia tadi kan ada yang mobil diserahkan ke dia, uang diserahkan dia, tapi ada juga yang diminta untuk menyimpan dalam bentuk deposito atas namanya sendiri. Gitu. Maksudnya atas nama saudara DRS seperti itu. Kemudian dalam bentuk reksadana atas nama DRS juga, kemudian dalam bentuk aset berupa tanah, dalam bentuk kendaraan dan sejumlah logam mulia. Bahwa dari fee yang diterima tersebut sebagian telah berhasil disita oleh penyidik, antara lain 7 buah deposito senilai 10 miliar, 1 buah kartu ATM, kemudian uang tunai senilai 1 miliar, terkait penerimaan berupa logam mulia, kemudian reksadana atas nama DRS senilai 6 miliar dan 8 bidang tanah serta sertifikatnya di Jakarta, Semarang dan Purwokerto dengan nilai perkiraan sebesar 8 miliar. Atas perbuatannya tersangka YO disangkakan pasal 12 huruf A atau huruf B dan atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep untuk penyampaiannya. Kami persilakan teman-teman untuk menyampaikan tanya jawab. Sesi pertama terkait dengan perkara ini 1, 2, 3. Silakan. Sore Pak Asep, Mas Budi, saya Niam dari kompas.com. Izin menanyakan untuk terkait kasus ini kan tadi udah disampaikan ya kayak ada semacam komitmen fee kayak gitu yang diberikan nilainya ya 10%, 20% dan sangat banyak kan sampai mungkin 10 miliar kalau dari nilai 100 miliar itu ya. Nah pertanyaannya itu sebenarnya uangnya dari mana sih Pak? Maksudnya apakah dia semisal melakukan markup kayak gitu sehingga nilainya terlalu mahal terus dia ngambil dari situ atau barang-barangnya secara kualitas dikurangin kayak gitu terus dia ngambil dari sana atau ya emang dia nggak ngambil untung banyak kayak gitu. Itu 1. 2, kan dalam persidangan ada sekitar 19 nama anggota dan pimpinan Komisi 5 DPR yang diduga terlibat terkait proyek ini ya Pak ya. Banyak tuh rata ada dari PDIP, Gerindra, ada Novita Wijayanti juga itu kan proyeknya di Cilacap, dia juga diketahui ya orang Cilacap kayak gitu. Terus ada Ali Mufti, ada Lasarus, terus banyak sekali. Ini kelanjutannya bagaimana Pak? Tindak lanjut dari fakta persidangan tersebut. Nah, kemudian tadi kan juga udah disampaikan dan di konvers sebelumnya kan juga karena nilai proyeknya besar jadi aliran dananya juga gede gitu ya Pak. Nah mereka ini apakah ada pengembalian dana atau udah pada berubah aset? Kalau berubah aset berarti harusnya KPK ngejar TPPU dong, tapi sejauh ini nggak kedengeran ada sidik TPPU kasus di JKA itu. Terus lainnya terkait kasus Hasto ya Pak ya, Harun Masiku kan pihak Hasto melaporkan ke sana sini ya, ke Dewan Pengawas, terus ke Komnas HAM, hari ini ke Bareskrim kayak gitu. Nah, apakah KPK melihat ini sebagai satu bentuk perlawanan sebagai ya yang bisa mengganggu kayak gitu psikologis dari penyidik atau fokus dari penyidik karena ya nyari Harun aja susah kayak gitu kan, terus mikir aduh nanti dipanggil Bareskrim mungkin kayak gitu, dipanggil Dewas, misal Komnas HAM menindaklanjuti juga mungkin ada panggilan klarifikasi, jadi kan ya merecokin ya gitu lah Pak. Ya mungkin itu aja sih tanggapannya kan ya penyidik-penyidik juga anak Bapak Asep. Terima kasih Mas Niam. Ya, terima kasih. Tadi dari paparan, saya Mario dari Metro TV. Saya ingin menanyakan soal tadi paparan yang dikatakan sebenarnya sih sudah tidak perlu lelang karena sebelumnya sudah ada rangkaian pertemuan-pertemuan. Nah, selanjutnya saya ingin bahkan dari pertemuan itu bukan saja menentukan siapa pemenang, tetapi bahkan keterlibatan pihak lain. Tadi juga disebutkan ada keterlibatan anggota DPR yang dari ujung Sumatera sampai tengah Indonesia itu juga banyak proyek jalur kereta api, dari proyek untuk misalkan di
Medan, itu ada keterlibatan, bahkan KPK sempat memanggil Lokot Nasution yang sebelumnya dipanggil anggota ketua DPD Demokrat. Terus kemudian ada banyak sekali, ada Ishak Meki dari Demokrat juga, ada Sofian Ali, ada Syukur Nababan yang 2 kali atau bahkan 3 kali diperiksa di kasus ini. Terus kemudian ada nama seperti Lasmi Indrayani, ada Muhammad Hervano, terus ada Novi Wijayanti, ada... Pertanyaannya Bang Mario. Ya artinya apakah memang cukup hanya sebagai fakta persidangan saja? Yang diperiksa ini cuman Lokot sama Syukur. Yang lainnya pada kemana nih? Nah kemudian ada yang mungkin banyak teman-teman yang tidak ngeh. Sebelum Lebaran kemarin, itu Menteri Perhubungan dijadwalkan periksa loh. Sampai detik ini nggak ada, katanya nunggu pemilu dulu katanya. Pemilu udah kelar, udah kepilih presidennya, nggak diperiksa juga nih Menhub. Nah kemudian kapan Menhub akan diperiksa? Pertanyaan selanjutnya, dalam fakta persidangan muncul sejumlah modus-modus. Salah satunya yang saya pengen penjelasan agak sedikit rigid dari Pak Asep. Ada dari setiap proyek, dari pengakuan Dirjen DJKA itu, diserahkan semua kepada BPK. Salah satunya adalah pengamanan terhadap BPK 1,5% untuk BPKP. Ini nggak ada nih orang BPKP yang diperiksa dari beberapa penahanan, artinya lebih banyak ke PNS Kemenhubnya, tetapi BPK-nya nggak ada. Padahal setiap proyek itu diplot ada 1,5% per nilai proyek untuk anggota BPK. Ini ngeri kalau dikumpulin. Nah pertanyaan selanjutnya lagi masih berkait dengan DJKA ini. Mohon maaf Pak Asep, kayaknya terlihat agak lamban penanganan kasus ini, dikarenakan saya tahu dari sini nanti ada ke Sumatera, ada ke Prabu Mulih, ada ke yang lebih jauh lagi di Makassar. Ini kapan? Ini panjang sekali, karena banyak sekali proyek DJKA. Ini artinya ngeri juga, jangan-jangan sampai selesai presiden terpilih ini belum kelar. Artinya ada nggak proses atau formulasi untuk mempercepat kasus ini, gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, izin Pak Asep sekali lagi, saya ingin menanyakan soal toilet Sultan di Bekasi. KPK sudah menetapkan 2 orang tersangka dan 1 meninggal. Tinggal 1 nih. Nah, 1 ini justru mendapat laporan dari sejumlah pihak swasta yang ngaku diperes amani tersangka, namanya Beni Sugiarto, kepala dinasnya. Ini beberapa pengusaha ngeluh, udah jadi tersangka masih bisa malak-malak loh ini orang. Silakan cek, itu laporannya ada. Nah ini gimana nih kasus? Sampai kapan mau dikelarin? 1 udah mati, apa nunggu mati lagi? Atau kita sumpahin aja biar nggak ada tersangkanya, nih mati semua nih? Atau bagaimana? Oke, baik. Nah yang ada jadi tersangka ini kapan diperiksa? Nah untuk kasus Telkom. Satu lagi ya. Apa? Biar rata teman-teman yang lain. Oh iya. Kawan-kawan sudah saya rasa akan terwakili dengan pertanyaan saya. Ya ada untuk Telkom pemeriksaan dari sekian nama, ada nama yang menarik yaitu Abdul Sattar. Abdul Sattar, mohon izin, yang diduga sebagai orang yang sangat dekat dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Dan kasus ini yang diduga juga pemenang dari lelang pengadaan Telkom fiktif tersebut yang nilainya cukup fantastis. Kapan Abdul Sattar dan Menteri Sakti Wahyu Trenggono diperiksa? Untuk satu lagi Mas, untuk kasus yang tadi yang terbaru adalah rorotan. KPK mencegah 10 orang dan dari sekian nama ada 1 nama yang sangat menarik menurut saya, berinisial ZA. Itu adalah Zihar Ali, anak kandung dari the good father Ali Idung. Artinya bahwa perusahaan ini terkait pengadaan lahan, informasinya dia memenangkan
pengadaan lahan itu bernilai 400 miliar. Kapan Zihar Ali itu akan diperiksa? Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Mario. Satu lagi, sisi sini. Silakan. Jarang ketemu kan, jadi boleh. Ya, Silakan. bagian perempuan tadi udah 2 laki-laki. Iya, izin Pak, terkait saya Nadila Saleh dari TV One. Terkait kasus DJKA mungkin sudah terwakilkan oleh 2 penanya sebelumnya. Jadi saya ingin menambahkan saja terkait dengan kasus Harun Masiku begitu. Yang mana kemarin Pak Alexander Marwata sempat menyampaikan bahwa lokasi dari Harun Masiku ini sudah diketahui oleh KPK. Dan KPK akan melakukan penangkapan dalam waktu 1 pekan ke depan gitu. Terkait hal ini bagaimana perkembangannya, dan jika KPK sebenarnya sudah mengetahui lokasi dari Harun Masiku, kenapa tidak langsung saja dilakukan penangkapan begitu. Kemudian ini tambahan juga, Sekjen PD Perjuangan Hasto ini sempat diusulkan oleh penyidik untuk dicekal ke luar negeri, walaupun kemudian usulan ini belum diterima oleh pimpinan KPK. Apa sebenarnya korelasi antara usulan pencekalan ini dengan keterlibatan Hasto begitu? Kemudian apa sebenarnya keterlibatan Hasto dari kasus ini? Dan sebab udah dari tahun 2019, kenapa baru sekarang pemeriksaan ini dilakukan? Itu saja. Mas Budi. Terima kasih. Ini Singkat, penting, singkat, ya, Mas singkat, Budi. penting dan mohon penjelasannya. Jangan di ini, jangan di Sebutkan namanya Ini dulu. saya Hedi dari Kumparan. Mau menjelaskan yang soal Kusnadi, katanya nggak datang karena takut dibentak-bentak. Nah ini butuh penjelasannya. Alasannya begitu Pak Asep, makanya butuh penjelasannya bagaimana sih penyidikan itu, apakah benar. Kan Pak Asep punya anak buahnya gitu, katanya dibentak-bentak. Nah tanggapannya KPK bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya? Sudah semuanya terwakili. Silakan Pak Asep, ada 4 penanya dengan lebih dari 12 poin sepertinya ini Pak. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Nggak apa-apa kan, jarang ketemunya. Ya. Ya. Ini semangat kayaknya ini. Masing-masing ini lebih dari 1. Terakhir aja Mas Hendi 1. Itu pun udah di ini sama Pak Jubir. Kalau enggak pasti nambah lagi pertanyaannya. Baik, pertama dari Mas Niam. Ini P-nya antara 10 sampai 20%. Ini dari mana datangnya uangnya gitu kan tadi. Nah, jadi begini maksudnya. Jadi dari proyek yang ada itu kan kami juga menghitung ya. Si ahli yang menghitung seharusnya dari proyek-proyek tersebut tidak sejumlah itu gitu. Misalkan proyeknya 10 miliar. Itu nilai realnya tidak sejumlah itu. Sejumlah itu, jadi rata-rata itu 70%-an gitu. Jadi masih ada yang ada 20%-nya ada. Ini kalau 70%-nya sih saya 30% nih. P-nya 20%-an, dapatnya untungnya masih ada 10%. Gitu. Bahkan ada yang lebih dari itu gitu. Jadi memang itu terjadi penggelembungan di situ. Sehingga timbullah bisa mengeluarkan P sejumlah itu. Nilainya, kalau nilainya berapa Pak nilainya? Ya nanti dihitung sendiri aja karena tadi kan persentasenya sudah ada. Kemudian dalam sidang-sidang tadi juga sudah saya sampaikan di awal bahwa ini merupakan pengembangan ya. Dan ini juga nyambung ke pertanyaan Mas Mario. Karena di beberapa sidang itu ada disebutkan beberapa person di Dewan Perwakilan Rakyat yang disebutkan dalam persidangan. Bagaimana kelanjutannya? Ya tentunya kita lihat dari persidangan tersebut nanti CPU ya Pak Jaksanya di KPK akan membuat laporan namanya perkembangan penuntutan. Dari perkembangan penuntutan tersebut apabila ditemukan peran-peran dari person-person tersebut yang masuk kategori pelaku tindak pidana korupsi, tentu nanti dilakukan expose. Dan expose itu kalau di forum expose itu sudah terpenuhi ya
terpenuhi, sudah ditemukan peristiwa pidananya, pidana korupsi tentunya, dan terpenuhi unsur-unsurnya, maka akan dinaikkan ke penyidikan, seperti itu. Nah, sampai saat ini ditunggu saja, karena ini kan misalkan sekarang nih tersangka yang ada di belakang saya, itu kan rekan-rekan bertanya-tanya misalnya, kapan ini, tapi ini kan prosesnya sebetulnya sudah berjalan cukup lama. Begitupun juga beberapa tadi yang ditanyakan oleh Mas Mario, kapan orang ini? Nah, ini masih ada, ya, masih ada dalam proses penyidikan. Bagian ini karena tadi banyak, Mas Mario juga bilang ada yang di Sumatera gitu kan, di Medan, ada yang bahkan ada yang di Sulawesi gitu ya. Ada yang masih penyelidikan, ada yang juga sudah penyidikan, tapi belum diumumkan gitu ya. Belum dirilis kepada rekan-rekan. Mohon ditunggu saja. Kemudian terkait dengan TPPU, tidak hanya TPPU ini sudah ada. TPPU-nya sudah ada, kemudian juga korporasi bahkan ya. Di Mas Niam, jadi nanti ditunggu pada saatnya nanti akan diumumkan terkait dengan tindak pidana TPPU dalam perkara ini dan juga ya, korporasinya. Ya. Jadi, sabar ya Mas Niam. Kemudian yang selanjutnya ini terkait dengan periksaan, ini melaporkan ya dari HK, melaporkan ke Dewas, kemudian Komnas HAM, ke Reskrim. Apakah ini mengganggu? Sebetulnya kami dari penyidik itu menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pak HK, karena ini juga bagi kami penyidik itu merupakan kontrol bagi kami gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan kami ketika dilaporkan ke Dewas itu akan diuji di Dewas, dipanggil ke Dewas, nanti diuji apakah proses penyidikannya, dalam hal ini upaya paksanya, proses penyitaan, misalkan disitakan handphonenya kan, disita handphone dan lain-lainnya, prosesnya apakah benar atau tidak, itu akan nanti diuji. Itu kami juga mempersiapkan diri tentunya dalam melakukan upaya-upaya paksa itu tentu tidak sembarangan. Kita sudah siapkan mulai dari surat perintahnya, kemudian POB yang ada juga kami ikuti. Jadi dengan adanya misalkan pelaporan ke Dewas, ke Bareskrim, kemudian juga ke Komnas HAM, bagi kami itu adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan baik kepada Dewas maupun kepada nanti Komnas HAM maupun kepada pihak lainnya untuk menguji proses-proses penyidikan yang kami lakukan. Gitu. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Kemudian Mas Mario ini tadi menyampaikan terkait masalah lelang. Ya memang lebih dari 200 juta sebetulnya ada ketentuan bahwa itu harus dilakukan lelang. Apalagi ini miliaran, Mas Mario ya. Memang seharusnya itu dilakukan lelang. Tapi pada kenyataannya tadi sudah ditunjuk gitu ya, semacam beberapa perusahaan, beberapa orang yang memiliki beberapa perusahaan. Gitu. Udah seperti arisan. Jadi sebetulnya lelang yang dilakukan itu menjadi tidak lagi, bukan hanya tidak efektif lagi, tapi menjadi sia-sia gitu. Karena memang sudah ditunjuk pemenangnya. Tadi seperti Mas Mario sampaikan, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Barat proyeknya, ada yang di jalur lintas Sumatera, kemudian ada juga yang di Sulawesi. Sehingga nanti yang di Jawa Tengah pemenangnya misalkan si A, di Jawa Barat si B, nanti pindah misalkan ke yang jalur di Sumatera, bisa si C dan si D. Nah 4 orang ini di Jawa Tengah sama-sama ikut juga menjadi peserta lelang, tapi sudah tahu pemenangnya si A gitu. Nanti dibilangin tadi seperti tadi disampaikan gitu, Anda nggak usah berebut, nggak usah saling gontok-gontokan, toh yang menang sudah ditentukan si A. Nanti kamu ada bagiannya si B. Kalau nanti di Jawa Barat ya kamu si B dapatnya, seperti itu gitu. Jadi itu mereka mengakali proses lelangnya. Kemudian terkait dengan keterangan dari para petinggi di Kemenhub termasuk Pak Menterinya,
Saya rasa juga sudah pernah dipanggil waktu itu, ya, sudah pernah memberikan keterangan kalau tidak salah. Ini kan terus berjalan, jadi nanti di perkara perkara-perkara selanjutnya keterangan siapapun yang ada kaitannya gitu ya, itu tentunya kita akan minta keterangannya. Nah kemudian modus-modus yang dilakukan selama ini terkait dengan pemberian kepada beberapa pihak, baik itu inspektorat, BPK dan yang lainnya. Tadi tanyakan ya Mas Mario, kenapa belum ada? Ditunggu ya, nanti akan diumumkan juga seperti ini. Ini masih dalam proses ya Mas Mario. Kalau disampaikan sekarang nanti nggak ada konfes lagi dong. Itu ya Mas Mario. Sebelum saya lupa, saya juga terima kasih kepada Mas Mario khususnya dan rekan-rekan karena banyak sekali ngasih informasi gitu ke saya gitu ya. Silakan rekan-rekan juga yang punya informasi menyampaikan kepada kami. Kemudian ini kan panjang. Beberapa tempat adakah formulasinya gitu ya? Formulanya supaya ini lebih cepat. Betul sekali Mas Mario, kami juga menginginkan demikian ya dan rekan-rekan. Tetapi yang jadi permasalahan itu di tempat yang lain orang, lain juga perusahaan yang mengerjakan. Walaupun memang sama-sama ya, modusnya hampir sama seperti itu. Tapi PPK-nya berbeda, kemudian perusahaan yang melaksanakan pekerjaannya juga berbeda. Itu seperti itu. Jadi kami harus misalkan berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, itu perusahaannya yang melakukan atau melaksanakan pekerjaannya berbeda. Kemudian juga para pegawainya, petugasnya juga berbeda. Walaupun sama saja untuk modusnya. Jadi kami tetap harus melaksanakan ini. Ya, caranya ya kami melibatkan satgas yang lumayan banyak. Dalam hari ini tidak hanya satu satgas, beberapa satgas untuk mengcover beberapa tindak pidana di beberapa tempat tersebut. Ada yang melaksanakan di Jawa Tengah, kemudian ada juga yang di Jawa Barat, kemudian ada juga yang di Medan. Walaupun masih ada juga yang sekarang masih pada tahap penyelidikan. Jadi mohon ditunggu ya. Kemudian terkait dengan toilet Sultan ya, ini sudah sering ditanyakan juga, betul tadi apa yang disampaikan Mas. Terima kasih informasinya. Saya juga sering sampaikan bahwa ada 488, saya masih ingat nih, 488 titik ya toilet itu, sehingga kami saat ini masih berkomunikasi dengan tim ya, untuk menghitung karena ini satu persatu. Saya sudah jelaskan, kalau tidak salah juga Mas Niam pernah tanya saya, kemudian Mas Hendy pernah tanya saya tentang toilet ini. Kemudian ini juga Mas Mario tanya saya, mungkin kalau sekali lagi ini bisa 4 ini yang tanya tentang ini nih. Jadi begitu, itu bisa ini. Tapi terima kasih sudah mengingatkan, kita akan cari formula yang secepatnya, gitu ya, yang paling cepat untuk menyelesaikan perkara ini. Jangan sampai tadi apakah nunggu meninggal lagi satu lagi sehingga ditutup perkaranya. Nah itu, ini menjadi warning nih dari Mas Mario. Terima kasih. Kemudian di Telkom, ya. Oh ya nanti, Mas. Udah saya catat namanya. Kita nanti masuk ke penyidikannya, tentunya setiap orang yang terkait akan kita mintai keterangan, sehingga kita minta pertanggungjawaban, ya Mas Mario. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan perkara Telkom, ada saudara AS, ada saudara SWT dan lain-lain. Tentunya siapapun yang terlibat di dalam perkara tindak pidana korupsi pasti akan kami minta pertanggungjawaban, kami minta keterangan ya. Jadi kami tentunya berterima kasih kepada orang-orang atau halayak, pada seluruh masyarakat yang ketika dipanggil sebagai saksi itu kemudian hadir memberikan kesaksiannya. Kemudian di perkara Rorotan ini kembali ya, padahal ini baru
sangat nih. Tapi Mas Mario rupanya antenanya tinggi ini, sudah tahu ini udah ada yang dicekal dan lain-lain. Ini namanya juga benar juga gitu kan, jumlah kemungkinan kerugiannya juga benar juga. Ini berarti satu ininya informasinya ya seperti itu sedang kita tangani ya. Tapi kami juga belum bisa menyampaikan informasi yang lebih dalam. Tapi apa yang ditanyakan Mas Mario tadi benar adanya. Kemudian Mbak Nabila ya, Pak Nadila. Ya, Nadila ya. Perwakilan gender ini. Ini yang ditanyakan ini dari pimpinan sudah menyampaikan dalam waktu 1 minggu. Ini kami melihat bahwa pimpinan kami ini memberikan motivasi gitu kepada penyidik gitu kan, agar memang benar-benar fokus sehingga mendorong secepatnya untuk bisa kita selesaikan. Dan ini juga tentunya bukan hanya keinginan dari kami, ini keinginan dari rekan-rekan juga, dari rekan-rekan jurnalis juga. Jadi sekalian di sini kami tidak bosan-bosannya mohon informasi, mohon masukan, kalau dengar, kalau lihat gitu ya, ada di mana kabari kami terkait dengan saudara HM ini. Kita sama-sama mencari gitu kan ya. Tentunya juga kalau misalkan kami ada informasi ya informasinya sangat terbatas, maksudnya terbatas itu terbatas siapa yang harus mengetahui, sehingga tidak bisa kami juga sampaikan karena tentunya itu akan berakibat juga dalam proses penyidikan dan pencarian yang bersangkutan. Kemudian terkait dengan masalah cekal, kayaknya Pak Alex juga sudah menyampaikan tuh Mbak ya. Pak Alex sudah menyampaikan, jadi dalam hal ini tentunya apa yang telah disampaikan adalah pimpinan ya seperti itu gitu ya Mbak. Oke, kemudian Mas Hendy ini Hendy Pembaran. Ya beda tambah dikit aja gitu. Ya gitu. Saya cuma ngetes aja, Mas ingat nggak namanya gitu. Mas Hedi. RN Bencana ya, aduh pandai itu. Naim ya. Salah lagi nanti. Ini Mas Hedi. Ini Pak saksi ya. Pak KS katanya takut dibentak ini. Jadi di dalam proses penyidikan yang pemeriksaan yang kemarin hari Senin dilakukan, itu juga akan termasuk yang dilaporkan ke Dewas ya. Itu nanti akan dilihat uji kan. Sebetulnya yang kepentingan kami memanggil Pak KS ini karena kan memang juga ada barangnya yang kami sita juga dari yang bersangkutan kalau tidak salah, penyidik sita, dan itu akan ditanyakan kan gitu ya, ditanyakan artinya akan diklarifikasi terhadap apa yang ada di dalamnya gitu. Jadi sejauh ini juga rekan-rekan kan mungkin sudah puluhan tahun ada di sini, sudah ratusan orang bahkan ribuan orang yang hadir ke sini kan gitu kan. Sudah ratusan orang juga yang diperiksa di sini kan. Terkait dengan fasilitas yang ada di sini juga dilengkapi dengan kamera ya, CCTV. Kemudian juga di sini dilengkapi dengan AC. AC-nya juga di sini sentral gitu kan. Kami nggak bisa merubah-rubah gitu ya. Seperti itu. Jadi itu untuk semuanya untuk kenyamanan yang hadir di sini, termasuk juga para saksi. Juga pada saat memberikan kesaksian, tentunya kami juga memberikan waktu kepada saksi atau masyarakat yang menjadi saksi ataupun bahkan tersangka untuk pada saatnya makan siang, diberikan makan siang, diberikan waktu untuk istirahat, untuk sembahyang, gitu ya. Nah, jadi tentunya kalau misalkan penyidik kami juga meninggalkan tempat ya diberikan kesempatan ketika makan siang, atau bisa juga kalau memang bareng-bareng di situ gitu ya.
atau sedang sembahyang dan lain-lainnya seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa melihat fasilitas yang ada di sini, tentunya juga semuanya untuk kenyamanan, dan pada intinya adalah tentu salah satu hal yang kami sangat junjung dalam proses penyidikan atau penegakan hukum di KPK ini adalah kita menjunjung hak asasi manusia. Jadi tidak perlu ragu-ragu seperti itu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Ya, nanti kan diuji, kan dilaporkan juga, nanti kan diuji. Itu ini kan ada CCTV-nya. Nah, nanti kan bisa dilihat di CCTV. Kita kan diuji di di Komnas HAM, diuji tadi di Dewas, kemudian di yang lainnya. Jadi kami berterima kasih, justru itu adalah kesempatan bagi kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami laksanakan, itu proses penyidikan. Demikian, Mas Fendi. Oh, nanti Mbak kita layangkan lagi surat panggilan ya. Nanti pasti diumumkan. Ya, Om. Ya, sedang berjalan. Sedang berjalan. Jangan tanya isinya ya, karena itu udah masuk materi ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Asep dan teman-teman sekalian. Demikian konferensi pers kali ini terkait dengan pengumuman dan penahanan tersangka terkait dengan dugaan TPK.